Shalom, saudara, setiap engkau dilahirkan untuk menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu di tangan Tuhan sendiri. Saudara, banyak orang berkata, aku tuh siapa kak? Aku tuh nggak bisa apa-apa. Aku tuh nggak bisa khotbah, aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa nari. Aku tuh siapa? Tapi firman Tuhan mengatakan, setiap engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, di tangan Tuhan sendiri. Yang menjadi masalah adalah banyak kali engkau tidak mau ada di tangan pahlawan. Engkau tidak mau menjadi anak panah di tangan Tuhan. Engkau mau menjadi anak panah di tanganmu sendiri. Dan engkau berkata, yang aku mau ya seperti ini. Pokoknya aku mau pelayanan di depan. Aku maunya begini, aku maunya begini. Padahal di Alkitab ditulis, engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu di tangan Tuhan. Saudara, saya masih ingat, hari itu adalah awal-awal pertama kali saya belajar khotbah, saudara. Pertama kali saya belajar khotbah, saya masih ingat almarhum Pak Petrus Agung mengajak saya untuk sharing di SHRK hari itu. Dan Pak Agung minta saya share tentang buku, tentang komik yang saya tulis. Dan hari itu saya masih ingat, saya pakai baju kemeja biru yang almarhum Pak Petrus Agung berikan juga dalam hidup saya. Saya dipanggil naik ke atas panggung, semua orang mulai memberikan tepuk tangan dan Pak Petrus berkata, dan inilah Joshua akan sharing tentang apa yang dia tulis. Dan saudara tahu, saya naik ke atas panggung, masih ada fotonya hingga sekarang, saudara. Saya hanya nunduk dan saya nangis hari itu. Dan saya cuma geleng-geleng kepala, saya nggak mau sharing, saya nggak mau sharing. Seluruh badan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya gemetar, saudara. Saya sangat takut hari itu. Dan saudara, saya pulang, saya sangat marah. Dan saya berkata kepada Bu Iin, saya berkata sama Pak Petrus Agung hari itu, saya memang tidak dilahirkan buat khotbah. Saya memang nggak bisa khotbah. Semua orang tertawa di depan saya. Oh iya, ketawa semua. Bu Iin jago khotbah, kokohnya jago khotbah, adiknya yang ini nggak bisa khotbah. Semua orang menertawai saya dan saya marah dan saya berkata, kenapa saya harus dipaksa khotbah? Saya memang nggak bisa khotbah. Mungkin saya cuma bisa nari, mungkin saya bisa pelayanan yang lain, tapi saya nggak mau khotbah lagi seumur hidup saya. Saudara bisa bayangkan kalau hari itu Ibu Iin, Pak Petrus Agung, juga para pemimpin-pemimpin yang lainnya berkata, iya Jos, mungkin bakatmu bukan di situ. Untungnya hari itu saya membiarkan hidup saya menjadi anak panah, bukan di tangan saya. Tapi saya taruh di tangan Tuhan, saya taruh menjadi di tangan pahlawan, saya taruh di tangan para pemimpin-pemimpin dalam hidup saya. Dan hari itu Bu Iin cuma berkata, Jos, kamu hanya perlu belajar, kamu pasti bisa. Sekian hari berlalu, saya udah mulai gak marah, dan saya mulai merenungkan, Tuhan gimana ya caranya ya? Dan saudara, saya mulai ngejar, saudara. Saya mulai belajar. Tapi kenyataannya belajar tidak secepat itu, saudara. Saudara tahu KKR saya yang kedua adalah KKR di Balikpapan. Saya KKR di Balikpapan yang datang mungkin 300-500 orang, saudara. Dengan 2 hari KKR, 2 hari kebaktian. Saudara tahu saya altar call dan tidak ada satu orang pun yang maju ke depan, saudara. 2 kali KKR, 2 malam yang sama, tidak ada satu orang pun yang maju. Saudara tahu itu di dalam rasa saya bergelora, saudara. Saya berkata, saya memang nggak dilahirkan buat khotbah. Saya memang nggak bisa khotbah kok. Saya memang bukan revivalist. Tapi sekali lagi, saya menaruh hidup saya menjadi anak panah. Bukan di tangan saya, tetapi di tangan Tuhan. Di tangan para pemimpin yang menjadi pemimpin dalam hidup saya. Saya diminta khotbah di Lampung. Ibu Iin, mama saya khotbah di kebaktian yang besar, saya khotbah di youth, saudara. Nggak banyak, mungkin 80 orang di ruangan yang kecil, nggak banyak. Dan saudara tahu saya maju ke atas mimbar, dan saya cuma khotbah 5 menit, saudara. Saya cuma khotbah 5 menit, setelah itu saya altar call, dan saya berkata, saya udah nggak bisa khotbah lagi. Dan saya cuma khotbah 5 menit. Dan semua guru, bukan guru sekolah minggu, semua ketua youth, semua pendeta-pendeta marah sama saya, saudara. Kenapa? Mereka berkata, Jos, tahukah kamu mereka ini 2 jam dari pedalaman Lampung pergi ke tempat ini. Dan kamu cuma khotbah 5 menit, habis itu kamu pulangin mereka semua. Saya dimaki-maki sama semua hamba Tuhan, saudara. Semua orang berkata, mamamu khotbah bagus banget di dalam. Kenapa kamu khotbah jelek banget, cuma 5 menit lagi. Saya cuma baca 1-2 ayat, saudara. Itu berlanjut, saya pernah khotbah juga di Toraja, saudara. Kenapa? Saya di Bekasi nggak ada yang manggil saya khotbah. Jadi beberapa teman yang punya pasukan di sana, mereka buatin saya kebaktian. Dan saya khotbah di depan anak-anak. Hari itu 1.200 anak berhasil dikumpulkan. Tapi saudara tahu, sekali lagi saya nggak bisa khotbah.
saya cuma pasang 5 video yang berdurasi total setengah jam. Jadi saya cuma khotbah, ya adik-adik ini ada video ya. Ya adik-adik, kamu tahu nggak kamu Tuhan udah mau datang, ini videonya. Saya pasang 5 video setengah jam, saudara. Dan semua guru sekolah minggu sekali lagi berkata, Jos, kamu khotbah itu caranya nggak seperti itu. Semua intimidasi datang dan semua orang berkata, Jos, apa mungkin kamu nggak bisa khotbah ya? Saya cuma jadi supir buat kokoh saya setiap kali kokoh saya khotbah, saudara. Kokoh saya khotbah ke gereja mana dan saya cuma jadi supir nganterin. Dan saya cuma berkata, kok boleh nggak bilangin ke gerejanya, saya mau belajar khotbah di sekolah minggu. Dan itu adalah pelayanan yang mulai saya geluti hari-hari itu, saudara. Kokoh saya khotbah di tempat dewasa, saya cuma jadi supirnya. Dan saya khotbah di sekolah minggu. Dan saya bisa dengar apa yang kokoh saya lakukan di dalam sana. Kokoh saya khotbah dengan ajaib, kokoh saya altar call di dalam, kokoh saya dipuji-puji di dalam. Dan saya cuma di sekolah minggu, dan gak ada satu anak pun yang dengerin saya khotbah. Kenapa khotbah saya nggak jelas? Ini juga anak-anak mereka masih terlalu kecil. Tapi saudara tahu, sekali lagi saya berkata, Tuhan, biarkan aku menjadi anak panah. Bukan di tanganku, tetapi di tangan-Mu sendiri, Tuhan. Biarkan Engkau yang menarik aku mundur, supaya aku bisa terbang ke depan. Biar Engkau, Tuhan, aku mempercayakan diriku, hidupku seutuhnya. Kamu boleh tarik semundur apapun hidupku. Karena aku tahu waktu aku dilepaskan, aku akan terbang sejauh mungkin seperti yang Kau mau, tepat sasaran. Dan saudara, perjalanan itu tetap berlanjut. Itu terus jalan, saya masuk SMP, SMA, saya kuliah, saya terus belajar khotbah mulai dari komsel, kebaktian kecil demi kebaktian kecil, KKR kecil demi KKR kecil. Sampai hari ini, saya KKR sudah tidak bisa dihitung lagi mungkin jumlahnya. Tahun lalu dan 2 tahun lalu, mungkin selama 1 tahun full, saya pelayanan pergi terus, saudara. Baik keluar kota, baik keluar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Berapa minggu lagi, 2 minggu lagi, saya akan pergi ke Kanada dan saya akan khotbah dalam bahasa Inggris, saudara. Saudara, biarkan hidupmu menjadi anak panah di tangan Tuhan. Selama engkau masih menggenggam penuh anak panah dalam hidupmu. Pokoknya ini anak panah saya, ini ada di tangan saya. Engkau nggak akan pergi kemanapun, saudara. Yang ada hanyalah engkau akan berkarat, engkau akan menjadi tumpul, engkau akan menjadi semakin tumpul, engkau akan menjadi semakin berkarat, dan engkau nggak akan terpakai. Tapi hari ini biar hidupmu menjadi anak panah di tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menarik engkau mundur semundur apapun. Dan engkau percaya bahwa engkau akan melejit dan engkau akan menusuk tepat di jantung musuh. Saudara, hari ini saya mau berkata, setiap engkau, mau engkau anak-anak muda, engkau orang-orang dewasa, bahkan engkau anak-anak kecil, engkau adalah anak-anak panah di tangan Tuhan. Belajar percaya, belajar biarkan Tuhan yang menarik hidupmu dan memakai hidupmu, memaksimalkan hidupmu. Tidak ada orang yang tidak punya talenta, saudara. Minimal engkau punya 1 talenta. Dan saudara tahu, 1 talenta itu cukup untuk menjungkir balikan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau engkau bisa pakai Yunus, engkau bisa pakai Petrus, engkau bisa pakai Yusuf, engkau bisa pakai setiap orang yang ada di Alkitab, Tuhan. Engkau juga bisa memakai hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, buat kami menjadi seperti anak panah di tangan-Mu, Tuhan. Buat setiap kami mempercayakan hidup kami, karena kami tahu di tangan-Mu semua jauh lebih baik. Tuhan, kami berdoa, biar hidup kami bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Asah kami, tajamkan kami, tarik kami, dan pakai kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini hidup kami, biar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.